Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada sesi kedua. Apa dan siapa akal itu sebenarnya? Nah, itu. Jadi cerita ini merujuk kita kepada kisah terdahulu di era ketuhanan. Kalau kita berbicara era ketuhanan, wajib hukumnya kita mengetahui 3 periode. Periode yang pertama, periode La ilaha illallah. La ilaha illallah di sini artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Jika itu ada, pasti Allah. Pasti Allah. Itu harus dipegang keyakinannya itu. Di era itu seperti itu. Tetapi Allah itu gaib. Tidak nyata. Maka masuklah kepada era yang kedua. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu era yang kedua. Artinya, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali itu pasti Allah. Tetapi Allah tidak nyata lagi pada era ini. Kenapa dikatakan tidak nyata lagi pada era ini? Karena dia latif kepada Mim atau Muhammad. Menyaru dia kepada Muhammad. Tersembunyi dia pada Muhammad. Maka jadilah Muhammad itu wujud serta Allah. Maka bunyinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali hanya Allah. Tidak nyata Allah, melainkan dia nyata kepada utusannya atau Rasul. Bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah era yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada era yang ketiga. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, nambah dia. Aku bersaksi. Tidak adalah zat itu, tidak adalah sifat itu, tidak adalah perbuatan itu. Kecuali Allah lah dianya. Namun aku tidak melihat itu pada Allah. Yang aku lihat adalah utusannya bernama dengan nama Muhammad. Ternyata zat, sifat, nama, dan perbuatan daripada Allah tidak lagi nyata, melainkan nyata dia pada Muhammad. Itulah yang kita saksikan pada waktu itu. Makanya dalam surat Al-A'raf 172 yang saya ceritakan tadi, di situ kalimatnya jelas dan terang. Wa iz akazarabuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum. Nah, seketika kami keluarkan semua ruh anak Adam. Inilah yang aku menyaksikan tuh ruh anak Adam tadi. Kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanyakan, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa Tuhan? Itulah Allah. Siapa dia dengan Tuhan? Itulah wujud serta Allah, namanya Muhammad. Makanya pengertian asyhadu an la ilaha illallah itu secara hakikat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu secara hakikat adalah aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali hanya Allah lah dianya. Tetapi pada waktu itu yang aku lihat, yang aku dengar dia, yang aku hadapi dia, tidak Allah, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah makanya syahadataini itu dari zaman Adam sampai sekarang tidak pernah berubah-ubah. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bunyinya. Tidak pernah berubah-ubah.
Timbul pertanyaan kita, siapakah Muhammad ini sebenarnya? Siapa? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, Allah itu zat. Kalau zatnya tidak nyata, maka Allah ingin menyatakan dirinya, maka dia lahirkan, dia zohirkan, dia bangkitkan sifatnya. Sifat itu adalah Ahmad. Untuk mempermudah paham, kita sebut saja Muhammad. Itu dia Muhammad sifatnya. Nah, dari Muhammad inilah Allah jadikan segala sesuatu. Maka dalam hadis kursi dikatakan, laulaka, 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 ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatunya ini. Muhammad itu awal terjadinya segala sesuatu oleh Allah. Itu kisahnya. Makanya berkata lagi Allah dalam hadis kursi yang lain, khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatunya itu daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Maka berkatalah Muhammad dengan kata menurun, ana minallah wal mu'minu minni. Aku ini daripada Allah, sedangkan mukmin itu yang dengan nama Tuhan itu, ruh itu, kamu itu daripada aku. Itu makanya sebabnya kenapa Muhammad itu disebut Bapak Ruh atau Bapak Arwah. Ana abaul arwah, kata beliau. Adam abaul bashar. Aku ini Bapak Ruh. Adam itu Bapak Tubuh. Kenapa Adam Bapak Tubuh? Karena Adam terbuat dari tanah. Tanah kita terbuat dari saripati tanah. Tubuh kita maksudnya. Itu dikuncilah oleh Allah dengan kalimah yang bunyinya wawalidi wa mawalat. Lihat surah Al-Balad. Wawalidi wa mawalat. Demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Beliau. Siapa anak? Itulah semua ruh. Semua nur yang datang daripada beliau. Beliau itu nur yang datang daripada Allah. Itu kisahnya. Nah, dikeluarkanlah lagi pernyataan daripada Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis kursi. Dikatakan di situ. Bunyinya. 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1. Bumi yang diberkati. Bumi yang diberkati itu bukan bumi kita ini. Tetapi hanya Allah dan Rasulnya yang tahu berapa ujungnya, berapa tepinya, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Begitu luas. Kalau untuk kelas-kelas kita, pasti tidak berujung dan pasti tidak bertepi. Dan bumi ini ada sebelum segala sesuatu itu ada. Inilah yang pertama kali yang Allah ciptakan daripada Muhammad. Bumi yang diberkati. Kemudian yang kedua, aras atau Baitullah. Di bumi. Itulah istana Tuhan. Di dalamnya ada kursi kerajaan Tuhan. Di atas itu nanti bertahta dia, wujud serta Tuhan, wujud serta Allah. Itulah Muhammad. Yang ketiga, yang dijadikan daripada Muhammad itulah sorga neraka. Sorga neraka. Di bumi itu juga. Nah, yang keempat, itulah ruh yang diberi nama dengan nama Al-Mu'min. Makanya beliau berkata tadi, Ana minallah wal mu'minu minni. Aku dari Allah, mukmin itu daripada aku. Mukmin itulah ruh. Ruh itulah nur. Nurnya Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah.
Jadi mukmin ini, ruh ini nanti terpecah menjadi 7 bagian. Nah, ruh inilah umat yang satu. Umat ummu. Asalnya satu, Muhammad. Nah, terpecahlah mereka itu menjadi 7. Disesuaikan dengan kondisi keadaan fisik-fisik mereka. Casing-casing mereka. Nah, Allah menjadikan makhluknya. Setelah mukmin tadi, Allah menjadikan makhluknya yang casingnya terbuat dari cahaya. Maka diambillah mukmin tadi, nur tadi, dimasukkan ke dalamnya. Nama makhluk ini adalah malaikat. Itulah Jibril CS. Kemudian Allah menciptakan makhluknya yang casingnya terbuat dari tanah. Maka diambillah mukmin tadi, nur tadi, dimasukkan ke dalamnya. Nah, nama makhluk itu adalah manusia. Itulah Adam. Kemudian Allah membuat casing atau tubuh terbuat dari api. Diambil lagi tadi mukmin, diambil tadi nur, dimasukkan ke dalam fisik yang terbuat dari api. Maka terjadilah bangsa yang bernama dengan bangsa jin. Itulah Azizal bin Janu CS. Yang terakhir beliau bernama dengan nama Iblis. Ini standar pertama. Nanti ada standar kedua. Di situ terdapat 4 casing, 4 fisik, 4 tubuh. Tapi gaib. Pertama, angin. Ini casingnya angin. Diambillah mukmin, diambil nur tadi, dimasukkan ke dalam angin. Maka bernamalah dia dengan nama Rehan atau roh Rehan. Yang kedua, air. Fisiknya terbuat dari air. Diambillah mukmin tadi, diambillah nur tadi, dimasukkan ke dalam air. Makanya dia bernama dengan nama Rahmani atau roh Rahmani. Yang ketiga, tanah. Tanah, fisiknya dari tanah. Diambillah mukmin tadi, diambillah nur tadi, dimasukkan ke dalam tanah. Bernamalah dia dengan nama jasmani. Yang keempat, api. Api, fisiknya dari api. Diambillah mukmin tadi, diambillah ruh tadi, dimasukkan ke dalam api. Maka jadilah dia roh idafi. Roh idafi. Jadi standar pertama, cahaya, tanah, api. Standar kedua, angin, air, tanah, api. Nah, dari angin, air, tanah, api yang di dalamnya terdapat mukmin atau nur disebut dengan anasir yang bernama dengan nama Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi tadi. Dihimpunlah 4 unsur ini. Diimpun. Nah, dari sinilah nanti diciptakan langit dunia, bumi dunia beserta segala isinya. Termasuk di situ tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, dan termasuk tubuh kita. Terbuat dari keempat anasir tersebut. Itu makanya dikatakan bahwa laulaka mahaltul asya. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Jadi Muhammad itu sumber penciptaan. Maka dikatakan lagi oleh Allah, khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu berasal daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Inilah kisahnya. Nah, baik. Kita masuk kepada persoalan judul kita tadi. Akal. Nah, akal ini apa dan siapa? Nah, ceritanya begini. Seketika ruh tadi dizohirkan, dipancarkan, dibangkitkan daripada Muhammad, maka ruh itu bernama dengan nama nur atau cahaya. Seketika
dia menyaksikan keberadaan Allah yang nyata pada Muhammad. Dia menyatakan, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Nah, pada waktu itu dia bernama Al-Mu'min. Itu semua ruh, semua nur bernama Al-Mu'min. Wabil khususnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Seketika dia mau ditiupkan ke dalam tubuh, maka dia bernama dengan nama ruh. Karena ruh itu asal katanya rihun, angin, ditiupkan. Dia bernama ruh. Setelah dia terpari di dalam hati, maka dia bernama dengan nama Al-Insan. Jadi namanya Nur, Mu'min, Ruh, Insan. Bendanya satu. Situasi dan kondisi, ruang dan waktu menjadikan namanya berubah-ubah. Tapi bendanya itu-itu juga. Nah, seketika dia berada di dalam hati kita, dia bernama Insan. Maka nanti dia akan menghadapi persoalan yang datang dari luar tubuhnya, yang datang dalam tubuhnya. Dia tampung persoalan itu. Waktu itu dia berubah nama menjadi akal. Nah, itu dia. Dia tampung persoalan yang datang dari luar dirinya, persoalan yang datang daripada dalam dirinya. Dia tampung. Waktu itu dia berubah nama dengan nama akal. Ternyata akal itu adalah diri kita juga, saudara. Kapan? Seketika dia menampung semua persoalan dalam hidupnya. Itu namanya akal. Nah, seketika dia mencari solusi, mencari penyelesaian daripada persoalan yang dia hadapi, dia tidak lagi akal namanya. Berubah nama menjadi fikir. Kenapa berubah nama menjadi fikir? Karena berubah fungsinya waktu itu, yaitu mencari solusi, mencari penyelesaian titik terang dari persoalan yang ditangkap. Seketika dia bernama dengan nama akal. Kemudian dia menimbang antara mudarat dan mufaat. Kalau ini dibuat, manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen. Kalau ini dibuat, manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen. Situasi itu, momen itu, seketika dia menimbang-nimbang, namanya berubah menjadi hayal. Hayal, itulah nama kita seketika dia sedang menimbang-nimbang. Kemudian, setelah persoalan itu ditampung, dicari solusinya dengan pemikiran, ditimbang dengan hayal, maka dia mengerti, maka dia paham, maka dia rangkum dalam sebuah resume yang siap ditembakkan. Waktu itu dia berubah nama dengan nama paham. Jadi paham itu nama kita, saudara. Nah, ketika persoalan ini telah ada solusinya melalui fikir, telah ditimbang melalui hayal, dirangkum melalui paham, tinggal persoalan ini tidak dibuat dalam bentuk amalan. Seketika itu kita sudah berubah nama menjadi ilmu. Oleh karena ilmu itu adalah Allah, nyata pada Muhammad, di kita namanya bukan ilmu tetapi alimun. Alimun. Itu makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 49 tadi, kita dengarkan kisah, kita dengarkan cerita daripada Allah yang bunyinya bal huwa ayatu bainatu fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Jadi dikatakan di situ bahwasanya kitab itulah Quran. Quran itu ayat. Ayat dalam dada namanya ilmu. Bal huwa ayatu bainatu fi suduril ladzina utul ilmu. Namanya ilmu. Maka ilmu itulah nama kita. Nah, barulah kita berbuat dan berbuat. Maka benarlah kata Nabi Muhammad, tidak akan diterima perbuatan baikmu, atau tertolak setiap perbuatan baik jika tidak didasarkan dengan ilmu.
tertolak. Artinya, setiap kebaikan kita wajib hukumnya melalui proses akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu baru dibuat. Itu intinya. Contoh, sholat. Sholat itu kan terdiri dari tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ada kata-kata di dalamnya, ada suara dalamnya, ada ucapan di dalamnya, ada diskusi dan dialog di dalamnya. Kalau kita tidak mengerti dengan apa yang kita katakan, Allah menolak. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hai ruh, hai diri sebenar diri, la takrabus sholah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kulun. Dikatakan oleh Allah, wahai orang beriman, wahai ruh, wahai diri kami sebenar diri, jangan kamu mendekati sholat. La takrabu, jangan mendekati sholat. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu ketahui yang kamu katakan itu apa. Bayangkan, sholat itu cahaya langit, cahaya bumi, menyinari segala-galanya, tetapi dilarang oleh Allah. Kalau kita tidak berdasarkan ilmu, itu hebatnya kisah agama ini. Nah, itulah kisah akal, saudaraku. Ternyata akal itulah diri kita sendiri. Tidak dan tidak bisa kita tidak menampung semua itu dengan akal kita. Makanya Allah merdekakan kita dengan pemikiran kita, dengan perasaan kita, dengan ingatan kita, dengan kesadaran kita. Dimerdekakan. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh. Boleh ikut, boleh, tapi dicerna dulu yang diikut. Makanya dalam surat Al-Hujarat dijelaskan, hai orang beriman, hai ruh, hai diri sebenar diri pada kamu, jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, cek dulu kebenarannya. Cek dulu, klarifikasi dulu. Jangan sampai terjadi engkau menjatuhkan hukum kepada seseorang, ujung-ujungnya engkau menyesal, ternyata itu salah. Memang tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hijr kalau saya tidak salah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kamu jangan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Nah, itu ada pada surat As-Saf. Nah, kalau kita panjangkan kalimatnya begini, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan maktan indallahi an taqul. Nah, itu. Hai orang beriman, mengapa kamu memperkatakan kata yang kata itu bukan pengalamanmu, yang di situ kamu tidak tahu? Besar murka Allah kepada kamu karena kamu memperkatakan kata-kata yang kamu tidak tahu. Banyak saudara-saudaraku, ungkapan-ungkapan, perbuatan tanpa ilmu yang Allah tolak, yang Allah larang, meskipun itu benar. Nah, inilah kisah sejarah tentang akal itu. Jadi, tidak dan tidak, akal itu ternyata diri kita sendiri. Diri kita sendiri ketika menampung. Makanya akal ini harus didewasakan. Harus ditajamkan dengan banyak-banyak belajar. Dengan cara banyak mendengar, banyak melihat, banyak memperhatikan, banyak mengadakan riset, banyak mengadakan uji coba, banyak mengadakan pantauan-pantauan, sehingga kita bisa mengerti tentang suatu persoalan. Kalau bisa kita sekolah, belajar di bangku sekolah. Walaupun mungkin kita mendapatkan teori ke teori, pandangan orang kepada orang, pendapat ke pendapat orang, tapi kita kan punya akal. Bisa menyaksi dengan akal kita. Nah, itu. Makanya saya pernah berkata bahwa belajar itu adalah kita mengingat sesuatu yang dulu pernah kita ingat tapi kita lupa. Belajar itu adalah kita mengingat sesuatu
Yang sesuatu dulu kita ingat tapi kita lupa. Jadi belajar itu adalah proses mengingat kembali sesuatu yang pernah dulu kita ingat. Kita tidak menyadari bahwa dulu kita bersama Allah, bersama Rasul. Kita menyaksikan semua kejadian. Kita lihat dulu, kita dengar dulu, kita berada dalam kejadian itu dulu. Tapi kita lupa. Nah, bagaimana kisahnya? Apa buktinya? Perhatikan Quran. Jangan kemana-mana. Quran. Dalam kitab Quran ada kata-kata wa'iz. Dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Seketika Tuhanmu mengeluarkan semua roh Adam. Kenapa kita disuruh mengingat? Karena kita ada di situ pada waktu itu sebagai saksi sejarah. Begitu juga, dan ingatlah seketika Allah berkata kepada Ibrahim, berkata kepada Musa, berkata kepada Nuh, macam-macam. Kita disuruh mengingat. Kenapa? Karena kita ada pada waktu itu, di tempat itu, cuman kita lupa. Nah, inilah yang akan kita telusuri dengan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu kita. Mengulangi kembali prosesing kehidupan yang pernah kita lalui. Itu yang namanya belajar tadi. Makanya belajar itu tidak dan tidak memang harus wajib hukumnya. Baik itu pelajaran yang ada di bangku sekolah ataupun itu non bangku sekolah. Tapi hati-hati, jangan sampai terjebak. Mentang-mentang kita sekolah S1, S2, S3. Kita merasakan kita sudah cukup. Kita merasa sudah besar. Belum. Karena yang kita pelajari di bangku kuliah itu adalah buku-buku, pendapat ke pendapat, teori ke teori, dari orang ke orang, dari guru ke guru. Itu pun pendapat ruh mereka masing-masing. Kita kan punya akal. Kita punya hak untuk mengeluarkan kapasitas akal kita di dalam memikirkan pandangan orang lain. Makanya kalau berbeda antara kita dengan orang lain itu biasa. Tidak masalah. Berbeda pandangan kita dengan dosen biasa. Jangan pula mentang-mentang kita dosen, pandangan kita dibantah oleh murid, kita marah, kita jatuhkan hukuman, kita beri dia nilai C atau E. Jangan. Mestinya kita bangga dengan mereka-mereka yang mampu mengeluarkan argumentasi dari akalnya, fikirnya untuk mematahkan pandangan kita sebagai dosen. Itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, keberadaan akal, fungsi akal, hakikat akal ini adalah untuk menetralisir kebenaran itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang datang ditampung oleh kita sebagai insan. Nah, seketika kita menampung, bernamalah kita dengan akal. Kemudian cari solusi, cari penyelesaian, cari titik kebenarannya. Waktu itu bernamalah kita dengan nama fikir. Dan timbang, manfaat mudaratnya, persentasenya kita putuskan. Waktu itu bernamalah kita dengan nama hayal. Kemudian rangkumlah segala sesuatu itu. Tatalah dalam bentuk konsep-konsep yang sudah jelas dan pasti. Waktu itu kita bernama dengan nama paham. Nah, seketika kita tidak melaksanakannya dalam bentuk pelaksanaan bentuk amal, waktu itu namanya ilmu. Nah, oleh karena itu, tidak dan tidak, apapun namanya kita, apalagi agama, wajib hukumnya akal terlebih dahulu kita persiapkan untuk menerima, mengolah, dan mencari intisari kebenaran di dalam ajaran agama itu, supaya kita tidak salah. Nanti pada sesi ketiga, kita akan masuk lagi kepada permisalan-permisalan lain, perumpamaan-perumpamaan lain tentang fungsi akal di dalamnya. Insya Allah, kita bertemu pada sesi ketiga atau seri ketiga. Baik.